Oke, sebelumnya Ibu ada pantun dulu ya untuk membuka kelas ini. Ya. Bubur sumsum dimakan masinis. Assalamualaikum. Ulangi lagi ya. Bubur sumsum dimakan masinis. Assalamualaikum anak-anakku yang manis. Dijawab. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan untuk ketua kelasnya menyiapkan doanya. Duduk siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada yang mau maju untuk menjadi dirijen? Ya silakan Bu Mairi maju ke depan. Silakan anak-anak untuk berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, siap belajar. Wah, alhamdulillah ya semangat semuanya hari ini. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Oke, tapi sebelum itu saya mau mengecek kehadiran kalian di sini. Nanti sebelum menyebutkan nama, kalian menyebutkan sarapan pagi dari kalian yang tadi udah dimakan apa ya? Oke, langsung saja. Alifah Hasna. Tempe, wah, berprotein sekali. Vina, tempe lagi, nggak apa-apa ya. Izzatul Maula, ayam goreng. Lili, tempe. Labib, Hadir, udang sama ayam. wis, mantap. Mairi,
Tempe lagi, nggak apa-apa ya tempe. Muhammad Habib Nur Mubarok. Apa? Mie goreng. Nada Zahra nasi kuning. Nasli Al-Faqih. Ikan bakar, keren banget. Nimatul Maimanah. Telur diapakan Matul? Ceplok. Naila Zain. Nasi goreng. Nisfiana Salma. Telur sama tempe. Selin. Nasi kuning. Tamara. Yasmin. Ada nggak hari ini? Izin. Keterangannya apa hari ini? Sakit. Sakit atau acara keluarga? Acara keluarga ya. Oke, langsung saja ya. Kalian di sini itu sebagai apa? Apa? Sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup berarti kalian kan di sini berarti manusia. Manusia itu berarti apa? Manusia itu apa tadi? Ada yang menyebutkan makhluk sosial. Makhluk sosial itu berarti perlu adanya interaksi dan komunikasi. Kita tidak bisa di dalam manusia itu kita harus mempunyai komunikasi yang baik. Kenapa? Komunikasi itu penting di dalam kehidupan kita. Itu komunikasi yang baik akan kunci sukses buat kalian hidup di masa yang akan datang. Jaringan pertemanan dan komunikasi yang kalian bangun hari ini itu menentukan kunci sukses buat kalian hidup di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pada tujuan pembelajaran hari ini itu ada 5. Yang pertama itu ada mengidentifikasi 2 syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama kontak sosial dan komunikasi. Yang kedua menjelaskan pengertian komunikasi itu apa. Yang ketiga menganalisis 5 unsur pokok dalam proses komunikasi. Yang keempat membedakan karakteristik antara komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Dan yang kelima itu menyajikan contoh-contoh komunikasi langsung dan tidak langsung yang relevan dalam lingkungan sekolah. Tetapi sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, saya akan sajikan video. Kalian akan menyaksikan dan dicermati secara baik-baik ya. Bentar. Minta tolong disaksikan baik-baik, disimak. Mengobrol, menyapa, membantu, itu adalah interaksi sosial karena ada hubungan timbal balik yang berupa respon. Gimana terjadinya tuh? Ada 5 faktor teman-teman. Imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, dan empati. Imitasi itu meniru orang lain, bisa dari tingkah lakunya, cara bicaranya, pakaiannya, macam-macam deh. Kalau identifikasi itu keinginan seseorang untuk jadi sama seperti orang lain. Wah, mirip ya sama imitasi. Kalau imitasi itu sekedar niru aja. Kalau identifikasi bisa sampai membentuk kepribadian. Misal kayak seorang murid yang ikutin sikap murid teladan. Sikap yang awalnya cuma ditiru, lama-lama jadi kebiasaan yang baik buat murid itu. Selanjutnya sugesti, yaitu pengaruh yang bisa menggerakkan hati orang lain. Misal kata-kata semangat dari guru yang menghibur,
atau nasihat orang tua yang jadi semangat buat kita. Terus ada simpati dan empati. Namanya mirip ya. Simpati itu kepedulian kita terhadap orang lain. Waktu bersimpati, kita merasain apa yang dirasakan orang lain. Nah, kalau simpatinya sangat dalam sampai mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa, namanya empati. Selain 5 faktor tadi, interaksi sosial punya 2 syarat. Kontak sosial dan komunikasi. Tanpa keduanya, interaksi sosial nggak akan terjadi. Pas masa pandemi, kita kan dilarang kontak fisik tuh. Tapi untungnya kontak sosial tetap bisa terjadi. Karena kontak sosial nggak cuma lewat fisik aja. Misalnya, nyapa atau manggil teman. Bisa dengan say hi langsung, kirim stiker via chat, atau mention di media sosial. Kontak sosial adalah hubungan reaksi antar pihak. Bisa terjadi antar individu dan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok. Tanpa kontak, nggak akan ada interaksi. Mau ngobrol aja mesti ada yang nyapa dulu. Kalau nggak disapa ya nggak mungkin jadi ngobrol kan? Makanya harus ada kontak biar komunikasi bisa terjadi. Kalau kontak poinnya reaksi, komunikasi unsur pentingnya pesan. Ada pesan yang disampaikan dari satu pihak ke pihak lain. Selain pesan, ada unsur komunikator yang nyampein pesan, komunikan yang menerima pesan, media yang dipakai buat komunikasi, dan efek yang terjadi setelah berkomunikasi. Karena ada 5 unsur ini, terjadilah komunikasi. Oke. Jadi materi kita pada hari ini yaitu interaksi sosial. Apa yang kalian dapat dari video tadi? Interaksi sosial. Yang kalian tangkap, interaksi sosial. Pengertiannya? Ada yang tahu dari kelas ini setelah tadi menyimak video yang ada di situ? Interaksi sosial. Interaksi sosial berarti apa? Masa nggak ada yang tahu dari sini? Iya, komunikasi. Terus? Komunikasi. Terus apa lagi? Tolong menolong itu berarti nanti contoh dari interaksi sosial yang kalian dapat dari video yang tadi. Ada ya, saya jelaskan. Interaksi sosial yaitu hubungan atau kegiatan yang saling mempengaruhi antara 2 orang atau lebih. Contoh dari interaksi sosial itu, yang pertama, ketika saya dan kalian itu berdiskusi di kelas ya, diskusi di kelas. Terus yang kedua, ketika kalian apa? Menggosip atau menggibah, itu namanya interaksi sosial karena memerlukan 2 orang. Atau bisa menggibahnya lebih dari 2 orang ya. Atau mengobrol. Nah, ini interaksi sosial, hubungan atau kegiatan yang saling mempengaruhi antara 2 orang atau lebih. Artinya saat kita berkomunikasi itu, kita melakukan interaksi sosial. Bekerja sama juga interaksi sosial, atau bermain bersama, itu juga interaksi sosial. Terus selanjutnya syarat terjadinya interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial yaitu hubungan atau pertemuan antara 2 orang bisa secara langsung atau tidak langsung melalui telepon ataupun pesan. Yang kedua itu komunikasi. Komunikasi berarti
proses menyampaikan pesan, ide, perasaan, atau yang lainnya dari satu orang ke orang yang lain melalui kata-kata, gerakan, ataupun tulisan. Selanjutnya ada 5 unsur dasar dalam komunikasi. Yang pertama ada komunikator, kedua komunikan, yang ketiga pesan, dan yang keempat media atau saluran, dan yang kelima itu umpan balik. Kita akan bahas satu persatu di sini. Komunikator atau penyampai pesan berarti awal yang menyampaikan komunikasi itu, dan yang kedua komunikan berarti yang menerima pesan tersebut. Yang ketiga pesan berarti apa? Isi atau gagasan dari komunikasi tersebut. Yang keempat media atau saluran, itu berarti alat yang kita gunakan dalam berkomunikasi. Misalnya apa alat yang digunakan? Handphone, terus? Radio. Iya, radio, terus apa lagi? Laptop. Itu laptop berarti lewat apa? Zoom biasanya ataupun Google Meet. Terus yang kelima umpan balik. Umpan balik berarti efek, ya, reaksi dari ketika pesan tersebut sudah dikirim. Selanjutnya jenis komunikasi. Komunikasi itu ada 2. Yang pertama komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Yang pertama komunikasi langsung itu terjadi secara tatap muka. Yang kedua coba Labib dibaca. Komunikasi langsung, ciri-cirinya apa saja? Terjadinya secara tatap muka. Iya. Tidak menggunakan media, pesan diterima secara real time. Contoh, diskusi di kelas, mengobrol dengan teman. Ya, komunikasi langsung itu berarti pesan diterima secara real time atau saat ini juga. Contohnya ketika kita diskusi di kelas, mengobrol dengan teman, itu komunikasi langsung. Yang kedua, komunikasi tidak langsung. Ciri-cirinya menggunakan perantara. Terdapat jarak antara waktu pengirim dan penerima pesan. Contohnya ketika mengirim pesan WA, saya kasih contoh lebih itu detail ya. Misalkan Tamara di sini menggunakan WA untuk berkomunikasi dengan Naila. Si Tamara berkomunikasi melalui WA itu sekitar jam 2, tapi Naila tidak membuka HP. Membuka HP-nya ketika jam 4, itu terdapat jarak antara waktu pengirim dan penerima pesan. Terus ada lagi contohnya ketika email. Ketika kalian nanti bekerja itu melamar pekerjaan menggunakan email. Kalian mengirim emailnya apa saja, surat lamaran ataupun yang lainnya. Nanti kan email itu dikirim ke HRD. HRD kan nggak mungkin menerima pesan itu pas kalian mengirim, tapi nanti membukanya setelah beberapa hari kemudian. Itu namanya komunikasi tidak langsung. Nih, ada contoh komunikasi langsung dan tidak langsung. Yang pertama, komunikasi langsung. Yang pertama, diskusi di kelas. Yang kedua, pertemuan orang tua dan guru. Yang kedua, pertemuan orang tua. Ketika misalkan ada masalah, guru BK memanggil orang tua kalian, itu kan mengirimkan apa? Pesan. Nanti pesan itu orang tuanya langsung datang ke sekolah. Jadi terjadi interaksi antara guru BK dengan orang tua, mengobrol apa saja permasalahan dari kalian. Terus yang ketiga, pidato kepala sekolah saat upacara. Berarti pas kegiatan amanat ya, itu Pak Kepala Sekolah itu menyampaikan berbagai obrolannya atau amanatnya dalam upacara. Terus yang kedua, contoh komunikasi tidak langsung. Yang pertama, pengumuman melalui surat edaran. Biasanya pengumuman melalui surat edaran itu seperti apa? Ya, saat mau tes itu orang tua kalian diberitahu bahwa nanti ada kegiatan ujian. Terus yang kedua, penggunaan papan pengumuman atau mading. Biasanya pengumuman-pengumuman seperti mendapatkan nilai. Saat kalian ujian itu nilai-nilainya akan dipajang di papan mading. Terus biasanya apalagi? Ya, pengumuman lomba, kelas meeting.
Terus yang ketiga, pesan melalui aplikasi chat, itu namanya komunikasi tidak langsung. Oke, di sini ada tugas buat kalian. Ini kan sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok isinya 5 orang. Nanti tugasnya kalian menyusun puzzle. Setelah menyusun puzzle, nanti kalian akan menjawab pertanyaan tersebut yang ada di LKPD. Saya bagikan dulu LKPD-nya di belakang. Mbak Kartika. Terus nanti di amplop ini tuh ada potongan-potongan puzzle. Nanti kalian menyusun puzzle-nya dengan menggunakan lem ditempel di kertas folio. Kalian boleh bisa membuka amplop tersebut berkelompok ya, menghadap ke kelompoknya masing-masing. Nanti yang sudah selesai bisa maju ke depan. Ataupun misalkan ada yang perlu dibantu, angkat tangannya aja ya. Ya, Bu. Jangan lupa dilem puzzle-nya. Bu, ini dibuka. Ya boleh, dibuka lembarannya boleh. Yang di belakang berkelompok, berkumpul dengan temannya, nggak usah malu-malu. Sini samping lagi, geseran lagi. Geseran lagi Habib. Habib, geseran lagi. Nah, dikerjakan dengan baik. Bu, ini dilempar. Ya dilem. Boleh kertasnya dibuka agar lebar. Itu kan kayaknya nggak mungkin kalau cuma 1 halaman saja. Bu, miring kayak gini boleh? Boleh, miring juga boleh ya. Bisa membuka lemnya. Disusun dengan baik. Miring juga boleh. Nanti setelah kalian menyusun puzzle, soal-soal yang ada di LKPD dikerjakan. Ya, dijawab di lembar folionya. Udah. Lagi ditempel. Yang di belakang bagaimana? Ada kesulitan? Yang ini loh. Ini kan tujuan pembelajaran, enggak petunjuk. Ini analisis dari ilustrasi tersebut dijawab, nanti pertanyaan diskusinya dijawab. Nama? Mungkin ada yang baca-baca soalnya. Dibaca soalnya, diambil kertasnya. Atau nggak usah. Ini soal yang ini.
Yang ini dijawab. Nanti setelah kamu menyusun kan bisa dijawab. Pihaknya siapa yang terlibat? Pihak berarti Seseorang. seseorang Ardi dan ibu. Apa? Kenapa? Ya, diisi nama kelompok kalian di LKPD-nya. Diisi nama lengkap, jangan nama samaran ya. Ataupun nama-nama terkenal kalian. Ibu. Apa? Kenapa? Si Ardi sama ibu apa? Ibu sama Ibu sama ini, terus ibu sama sekolahan apa? Ibu sama ininya apa? Berarti kan antara ibu sama Ardi komunikasi langsung. kontak langsung. Kontak langsung. Berarti Media komunikasinya, iya. Nggak apa-apa ditulis langsung juga. Dikerjakannya di folio ya. Di folio dikerjakannya. Enggak di sini, Bu. Di sini aja di folio. Kalau nggak di sininya. Pihak yang terlibat, terus sampingnya apa? Pihaknya siapa aja? Yang di samping ada kesulitan atau sangat mudah sekali? Coba, udah soalnya? Itu dijawab soalnya. Ini dong, ini dulu. Ini dulu pihak yang terlibat siapa saja di dalam puzzle tersebut. Pihaknya siapa aja yang terlibat? Pihak berarti apa? Pihak berarti tokoh atau seseorang, iya. Iya. Dijawabnya di lembar folio. Di sini di sampingnya kan bisa. Pihak yang terlibat terus sampingnya siapa? Misalnya media komunikasi. Media komunikasinya berarti alat komunikasinya apa? Ada kesulitan lagi? Jangan lupa. Medianya kan berarti apa aja? HP, terus antara ibu dan Ardi itu apa berarti? Mengobrol dengan langsung berarti apa? Iya, itu. Berarti ada berapa itu medianya? Ada berapa antara ibu dan Ardi? Antara ibu dengan sekolahan. Berapa? Yang di belakang bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Nama tokohnya, terus antara siapa berarti yang dalam puzzle tersebut? Sama berarti antara ibu dengan itunya apa? Secara? Iya. Yang selanjutnya ada yang ingin ditanyakan nggak? Terus jenis komunikasinya apa? Jenis komunikasi berarti kan ada apa saja?
Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Kenapa? Yang ditanyakan apa? Kan media komunikasi. Iya. Medianya apa? Melalui apa? Iya, melalui handphone. Terus handphone kan berarti antara siapa? Ibu dan ibu. Masa coba dipahami baik-baik dulu. Ibu sama Ardi itu bagaimana? Dipahami, dibaca dengan baik. Berarti antara ibu dengan Ardi itu komunikasinya gimana? Secara komunikasi kan ada dua. Secara apa saja? Langsung dan tidak langsung. Berarti antara ibu dengan Ardi, masa? Berkomunikasi secara langsung. Iya. Berarti yang nggak langsung itu siapa? Yang nggak langsung ibu apa? Masa? Nih, dibaca dulu, dipahami baik-baik. Dibaca, pahami dengan seksama. Dibaca. Kan ibunya ngomong, Ardi, ini ibu dapat pesan. Berarti ibu sama Ardinya dalam satu ruangan apa enggak? Iya. 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 Terus medianya apa yang digunakan oleh ibu untuk memberitahu Ardi? Medianya itu apa? Gimana? Kenapa? Ya, dijawab juga. Yang di belakang bagaimana? Jenis komunikasi. Tadi kalian menyimak enggak? Jenis komunikasi itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama secara langsung dan yang kedua tidak langsung. Coba dipahami dulu pasilnya. Pasilnya mana? Pasilnya antara ibu dengan Ardi itu komunikasinya gimana? Jenis komunikasinya dipahami coba. Apa coba? Masa dibaca lagi pesannya gimana? Ardi, ini ibu dapat pesan dari WA group. Berarti kan ibunya memberitahu anaknya. Berarti secara iya. Kecuali ibu memegang HP itu sedang menyampaikan informasi. Berarti tidak langsung seperti itu. Coba yang lainnya dibaca-baca dulu soalnya. Bisa difikirkan apa saja yang pesan yang disampaikan, apa saja. Kalau jenis media komunikasi itu berarti yang dipakai buat Coba yang mana jenis yang media komunikasi. iya, berarti alat yang digunakannya apa dalam itu, alatnya apa coba. Sekarang ini si ibunya ngomong ke hati. Kalau sudah sampai Berarti medianya apa? Handphone. Handphone kan berarti antara ibu dengan siapa? Dari pihak sekolah. Antara ibu dengan Ardi berarti apa? Berbicara. Berarti kontak. Iya, tatap muka. Itu namanya apa? Tatap muka. Kontak langsung. Seperti itu. Mungkin yang lain bisa dibaca soalnya, dipikirkan dulu. Ini kan ada soal-soal. Nomor 1, terus selanjutnya.
Yang lain bisa menjawab soalnya, yang lain. Mm-mm. Iya, pesan yang disampaikan oleh ibunya itu apa? Pesannya mungkin yang lain bisa dibaca soalnya terlebih dahulu, biar bisa menjawab. Nomor 1, coba dipahami soalnya. Dipahami secara baik-baik gimana. Coba lihat. Ya, ini menurut kalian perbedaannya apa antara komunikasi langsung dan tidak langsung itu apa? Di itu selanjutnya. Mungkin dari yang lain, anggota yang lain kan bisa menjawab ini, komunikasi langsung. Itu apa saja contohnya? Setelah kalian menyimak tadi. Udah? Terus selanjutnya dijawab. Dari sini gimana? Ini kan berarti sudah kalian menyusun puzzle sudah? Ya. Terus yang ini berdasarkan hasil itu jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Komunikasi langsung itu apa? Komunikasi tidak ya, bahasa menurut kalian sendiri itu gimana? Mungkin yang lain bisa menjawab soal ini, bisa dipikirkan dari Habib mungkin komunikasi langsungnya seperti apa. Dari Salma. Di sini aja. Nanti komunikasi langsung di bawahnya contohnya ada berapa disebutkan. Dari kalian kan bisa menyumbang, oh Habib contohnya apa, Ise, Selin. Kelompok ini bagaimana? Ada kesulitan? Gini, Bu. Yang komunikasi. Terus? Ini contoh komunikasi. Iya, contoh komunikasi langsungnya seperti apa yang tadi? Diskusi bisa. Gibah itu bahasanya apa? Sama apa mungkin yang bisa itu namanya komunikasi kan antara misalkan saya dengan kalian atau kalian dengan kalian. Nah, jawab selanjutnya. Komunikasi tidak langsungnya seperti apa? Kenapa Mbak Iri? Contoh komunikasi tidak langsungnya. Kelompok samping bagaimana? Udah? Atau ada kesulitan? Iya, bukan yang tatap-tatapan kayak gitu, Tamara. Contoh komunikasi langsungnya seperti apa? Contohnya bertatap mukanya yang seperti apa? Kalau iya, bisa mengobrol, bisa. Mungkin dari kalian satu persatu bisa menyebutkan contohnya. Ini kan ada berapa? Berlima. Bisa. Satu apa dari Kartika, komunikasi langsung.
Apa mau Ngobrol tuh bisa. ini kalau mau ngobrol ketika jangan ketika Itu mungkin bisa di nomor 1. Udah, nanti ada saatnya kalian mempresentasikan ke depan, tapi menunggu teman kalian yang lainnya ya. Atau bisa dibaca-baca terlebih dahulu. Karena di sini udah. Ada kesulitan? Ada. Tuh sudah menyebutkan berapa
Oke, ini diskusinya sudah selesai semua. Sudah. Oke, baik. Setelah kalian melakukan diskusi, selanjutnya yaitu saya minta setiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi dari kalian. Tetapi sebelum itu, kalian akan bermain peran yang sudah ditentukan di LKPD Lembar Kerja Peserta Didik. Di situ kan ada puzzle. Setelah kalian menyusun puzzle, kalian kan jadi tahu puzzle itu ada percakapannya antara seorang ibu dan seorang anak. Nah, selanjutnya saya persilakan untuk maju ke depan. Setiap kelompok maju semua anggotanya. Ada yang ingin maju ke depan terlebih dahulu? Perwakilan siapa? Saya, Bu. Oke, baik. Kelompoknya Tamara, silakan maju ke depan. Yang lain nanti dulu ya, menunggu kelompok Tamara sudah selesai. Silakan kelompoknya Tamara maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Tamara Safitri. Di samping saya Kartika Dwi Mailani, di samping saya Lili Aurelia Zaskia, di sampingnya Naila Zain, dan paling pojok Nazri Al-Faqih. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan peran yang dilakukan oleh ibu dan anak. Komunikasi langsung dan tidak langsung. Ibu, Ardi, ini ibu dapat pesan dari WA Group besok menggunakan pakaian olahraga dalam rangka H-Ornas. Adi, terima kasih Bu, besok bangunkan Ardi ya Bu. Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Pihak yang terlibat melibatkan 2 orang antara ibu dan anak secara langsung. Media komunikasi secara langsung dan terjadi secara tatap muka menggunakan handphone. Jenis komunikasi secara langsung. Pesan yang disampaikan, pengumuman dari pihak sekolah. 1. Komunikasi langsung adalah interaksi sosial yang terjadi secara tatap muka, tidak menggunakan media pesan dan diterima secara real time. Komunikasi tidak langsung adalah interaksi sosial yang terjadi antara jarak dan menggunakan media handphone. 3. Mengobrol dengan teman secara langsung, menyapa,
diskusi bersama kelompok, berbicara melalui telepon, menerima pesan lewat WA, mengirim pesan lewat surat secara tidak langsung.
Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dari kelompoknya Tamara yang sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Berikan tepukan yang semangat untuk kelompok 1. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ada yang ingin maju ke depan. Kelompoknya Mairi ya maju ke depan. Saya, Bu. Oke, baik. Silahkan untuk kelompoknya Mairi maju ke depan. Semua anggota untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Alifa Hasna. Pinggir saya Vina Nailatul Izzah. Di pinggirnya Labib Jabar Mahbubi. Pinggirnya Mairi Riana Putri. Paling pojok Nikmatul Maimanah. Di sini saya akan mendemonstrasikan peran yang dilakukan oleh ibu dan anak, komunikasi langsung dan tidak langsung. Ibu, Ardi, ini ibu dapat pesan dari WA Group besok menggunakan pakaian olahraga dalam rangka Hak Ornas. Ardi, terima kasih Bu, besok bangunkan Ardi ya Bu. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Pihak yang terlibat, ibu dan Ardi. Media komunikasi berkomunikasi secara langsung media dengan menggunakan handphone. Jenis komunikasi berinteraksi secara langsung dan tidak langsung. Pesan yang disampaikan Ardi, ini Bu, dapat pesan dari WA Group besok menggunakan pakaian olahraga dalam rangka Hak Ornas. Nomor 1. Komunikasi secara langsung berarti diskusi di kelas, mengobrol, bermain tebak-tebakan. 2. Komunikasi secara langsung tidak langsung berarti mengirim pesan melalui media handphone atau melalui surat dan radio. 3. Komunikasi langsung, mengobrol, bermain lompat tali, kerja kelompok.
Terima kasih untuk kelompok 2 menyampaikannya dengan sangat bagus. Selanjutnya kelompok terakhir untuk maju ke depan. Kelompok terakhir siapa? Saya, Bu. Oke, baik. Silakan untuk maju ke depan. Semua anggotanya dipersilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin merepresentasikan, demonstrasikan peran yang dilakukan oleh ibu dan anak. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nada Zahra Ramadhani. Di samping saya Niswiana Zalma Royani. Sampingnya Sayin Aufa Setia. Sampingnya Izatul Maulana. Paling pojok Muhammad Habib Mubarok. Di sini saya akan mendemonstrasikan komunikasi langsung dan tidak langsung. Ibu. Arti ini Bu, dapat pesan dari WA Group besok menggunakan pakaian olahraga dalam rangka Hak Ornas. Arti, terima kasih Bu, besok bangunkan Arti ya Bu. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. 1. Pihak yang terlibat, Arti dan Ibu. Antara Ibu dan Arti berkomunikasi. Media berkomunikasi, handphone secara langsung. Jenis komunikasi antara Ibu dan sekolahan, komunikasi tidak langsung. Pesan yang disampaikan, besok menggunakan baju olahraga dalam rangka Hak Ornas. 2. Komunikasi tidak langsung secara langsung adalah hubungan antara dua orang tua atau lebih langsung berkontrak sosial dengan tatap muka dan real time. Komunikasi secara tidak langsung adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang membutuhkan jarak dan waktu, menggunakan perantara media dan lainnya. 3. Contoh komunikasi langsung. Pembina upacara menyampaikan amanat, diskusi di kelas, presentasi guru dengan murid. Contoh komunikasi tidak langsung. Pengumuman meeting di mading, pengiriman surat, chattingan dengan teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, jadi pembelajaran hari ini telah selesai. Semua kelompok sudah maju ke depan. Sebelum pembelajaran kita ditutup hari ini, kita akan mengulas balik materi yang sudah disampaikan tadi. Berarti materi hari ini kan tentang komunikasi. Komunikasi itu apa? Penyampaian pesan, Bu. Iya, benar. Proses komunikasi itu berarti proses menyampaikan pesan, ide, atau perasaan dari satu orang ke orang lain, bisa lewat kata-kata, gerakan, atau tulisan. Unsur-unsur dalam komunikasi itu ada 5. Yang pertama komunikator atau penyampai pesan. Yang kedua komunikan, berarti Penerima Penerima pesan. iya benar, komunikan itu berarti penerima pesan. Dan yang ketiga ada pesan, yang keempat media atau saluran, yang kelima umpan balik atau feedback. Dalam komunikasi itu ada 2 jenisnya. Yang pertama komunikasi langsung. Komunikasi langsung berarti terjadi secara tatap muka. Dan yang kedua komunikasi tidak langsung berarti menggunakan Perantara. Iya, komunikasi langsung berarti komunikasi tidak langsung itu berarti menggunakan perantara. Terdapat jarak antara waktu pengirim dan penerima pesan. Berarti kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah komunikasi itu adalah jembatan utama dalam berinteraksi sosial. Proses ini melibatkan unsur-unsur yang harus dipenuhi dan dilakukan melalui 2 saluran langsung dan tidak langsung. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak. Ya, baik ya. Berarti untuk pertemuan selanjutnya materinya tentang sosialisasi. Kalian bisa pelajari materi sosialisasi dengan mandiri. Nanti bisa kalian baca-baca melalui buku paket yang sudah ada. Oke, pelajaran hari ini sudah cukup ya. Sebelum ditutup, saya ada pantun. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.